Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Binariku. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas seputar pengalaman pekerjaan. Siapa tahu bermanfaat dan dapat memotivasi buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, misalnya biar tahu nanti gambaran bekerja di perusahaan seperti apa. Buat teman-teman yang ingin sharing seputar pengalaman pekerjaannya, bisa DM saya melalui Instagram. Nanti DM kalian akan saya bacakan di konten selanjutnya. Oke teman-teman, di samping saya sudah ada teman saya namanya Mas Nasrul. Dia bekerja di perusahaan Astra Group ya. Nanti saya mau tanya pengalaman pekerjaannya dari perjalanan lah ya, dari awal nyampe sekarang seperti apa. Ya Mas Nasrul ya? Iya, benar sekali. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel Binariku semakin berkembang dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, langsung aja ya. Silakan Mas Nasrul perkenalkan diri terlebih dahulu, nama lengkapnya siapa? Halo teman-teman Binari, perkenalkan nama saya Nasrul Gumilar. Asal saya dari Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian apa lagi ya? Lulusan sekolah saya bersekolah di SMK MJPS 1 Kota Tasikmalaya. Ngambil jurusan teknik pemesinan waktu itu. Teknik permesinan. Teknik permesinan ya. Sekarang kerja di mana Mas Nasrul? Sekarang saya kerja di PT Aisin Indonesia Otomotif di Karawang, tepatnya di KIC. Oh, jadi Mas Nasrul ini bekerja di PT Aisin Indonesia Otomotif di Karawang. Karawang itu UMK-nya nomor 1 ya? Iya, gajinya lumayan nih. lumayan. Oke, Mas Nasrul bisa ceritakan nggak perjalanan dari awal lulusan tahun berapa? Saya itu lulusan sekolah SMK itu tahun 2014. Dulu itu lulus 2014. Nah, dulu sih pas awal-awal mencari kerja itu, dulu kan pas awal-awal pas sekolah kan biasanya suka ada kayak lowongan di setiap sekolah ya, suka ada info gitu ke sekolah kita nih. Kemudian kita ikut daftar nih barengan nih sama teman-teman semua, barengan ikut. Dulu itu ada lowongannya itu di SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya, kalau terkenalnya si STM Negeri ya kalau di Tasik gitu kan. Kemudian dulu itu kita ikutan semua kolektif dari sekolah. Awalnya sih gimana ya, saya daftar aja ikut, ternyata kan pas belum aja ikut psikotes udah nggak lolos gitu. Berarti sering gagal juga. Soalnya kenapa? Pertama kan sebenarnya sih tinggi badan saya dari fisik gitu, saya kan tinggi badan cuma 160. Rata-rata kan perusahaan itu membutuhinya itu yang tinggi badannya itu di persyaratannya itu 163 sampai 165 minimalnya itu. Sedangkan saya di 160-an kayak gitu. Dulu itu nggak lolosnya itu awal-awal langsung nggak lolos itu karena tinggi badan duluan yang nggak masuk gitu. Jadi udah sering gagal di tinggi badan. Berarti belum di psikotes sudah gagal itu di tinggi badan. Udah gagal di tinggi badan kayak gitu ya. Udah daftar di PT apa aja sebelumnya? Dulu sempat daftar di Daihatsu pernah ikut. Gagal juga. Kemudian banyak sih yang saya lupa sih, soalnya udah lama juga itu. Itu yang daftar di sekolahan. Di sekolah. Terus kesini daftar di dulu sih sebelum kesini saya sempat kerja dulu ya di Bandung nih. Dulu kan sempat dulu sempat gini. Dulu pas karena kan udah bingung gitu kan, aduh setiap tes nggak lolos nih, setiap tes nggak lolos. Kemudian saya main ke Bandung. Nah kemudian di sana itu saya kayak main nyari kerjaan juga. Terus saya sama anaknya si Uwa itu sama si Tete itu kan ada kenalan nih yang kerja di sini. Kemudian saya nitip lamaran, kemudian saya ada panggilan, kemudian kerja di sana di
di Bandung sih di perusahaan tekstil sih ya. Soalnya di Bandung kan banyaknya tekstil. Berarti kain ya? Ya, tentang dari benang ke kain, jadi bikinnya itu dari benang ke kain kayak gitu dulu. Cuman beberapa bulan doang sih kayak gitu. Oh, terus sekarang kan kerja di PT Aisin Indonesia Otomotif. Itu dulu dapat info kalau ada lowongan di PT Aisin Indonesia Otomotif itu dari mana? Dulu itu dari BKK SMK 1 kan. Saudara saya itu mau berangkat, saya tanya nih, saudara saya itu mau berangkat nih. Anaknya bibi saya mau berangkat juga nih. Mau berangkat, katanya. Saya tanya mau kemana? Mau berangkat, mau daftar katanya, ini ada lowongan kerja, mau ikut nggak? Saya tanpa pikir panjang langsung ikut aja gitu, nggak tahu gimana ya. Pokoknya saya langsung ikut aja, udah berangkat berdua dari kampung, langsung berangkat jam berapa itu ya? Sore atau jam berapa, pokoknya langsung aja tanpa persiapan apa-apa, langsung ikut aja, ayo langsung berangkat pokoknya. Ke SMK itu ya? Langsung berangkat buat ke Kerawang dulu kan, ke Kerawang dulu. Soalnya kan udah mau daftar, niatnya itu mau daftar ke PT Samsung itu. Kemudian setelah nyampe di sini dulu itu pas nyampe di sekolahnya itu yang lowongan buat PT Samsung itu udah close gitu, udah penuh. Nah, adalah nempel yang terbaru, ada tempelan itu lowongan buat PT Aisin Indonesia Otomotif. Itu terbaru banget, baru ditempel baru ini. Jadi masih ada kuota. Kemudian daripada misalkan ke Kerawang nggak dapat apa-apa, ya udah nyoba aja ke sini, kita nyoba, siapa tuh rezekinya di sini. Jadi nyoba daftar gitu kan, ke PT Aisin Indonesia Otomotif ini. Kemudian tes lulus dan ya kerja, alhamdulillah rezekinya. Itu dari SMK Negeri 1 Karawang. Nah, untuk tesnya nih untuk pendaftaran di PT Aisin Indonesia Otomotif itu tesnya apa aja? Tesnya pertama itu kita itu tes ini ya, biasa sih kayak PT-PT lain ya, itu kan kayak psikotes kayak gitu kan, psikotes. Kemudian yang pertama psikotesnya itu di SMK Negeri 1 Karawangnya. Kemudian lulus nih, kita misalkan lulus, kemudian nanti itu untuk interview, kalau yang lulus itu lanjut ke langkah kedua, yaitu interview psikolog. Interview psikolog juga ya? Ada interview psikolog, itu beda tempatnya itu di Bekasi kalau nggak salah, di apa ya tempatnya itu, divisi utama kalau nggak salah. Divisi utama itu di divisi utama. Divisi utama itu kayaknya di Jati Bening ya? Di Jati Bening. Iya, di Jati Bening. Ya, di Jati Bening. Kemudian setelah lulus itu nanti ada kayak SMS ya, atau SMS sih dulu ya, SMS-nya itu kayak pemberitahuan untuk ke selanjutnya itu ke medical check up-nya itu di Cikarang. Di Cikarang, di Roko Tamrin, saya lupa nama tempatnya, pokoknya tempatnya itu di Roko Tamrin di sana. Itu tempatnya. Setelah itu bukan Yayasan Global, yang dekatnya Yayasan Global tuh. Bio Medilab. Iya mungkin ya, saya lupa, pokoknya itulah yang dekatnya Yayasan Global. Terusan setelah lulus di medical check up, kita nanti ada panggilan nih buat interview user langsung ke berarti nggak interview user dulu ya? Enggak, medical check up dulu. Medical check up dulu. Setelah itu baru ke interview user. Dulu pas medical check up juga ada kejadian yang unik. Soalnya gini, pas saya lulus dari interview psikolog itu nih, kan ngisi data nomor HP-nya itu 2 kan ya. Nomor HP kita sama nomor HP orang tua kita. Nah, pas waktu itu kebetulan dari pihak yang seleksinya ini nge-SMS-nya itu ke orang tua saya nggak ngasih tahu ke saya kalau kalau saya itu diterima gitu. Terus kirainnya katanya kayak ngirim informasi aja ke sana gitu, ngasih kabar gitu.
waktu itu saya tahunya itu saya lolos untuk medical check up, itu saya nganter saudara saya yang tadi yang barengan dari kampung itu, soalnya bareng juga kan. Setelah di sana ada ngelihat nama saya gitu, padahal saya belum dapat SMS. Nama tercantum di daftar hadirnya di SMK itu, bukan di ininya, di tempat medical check up-nya. Oh, di tempat medical check up-nya itu ada tercantum nama saya. Tadinya kan kirain saya itu mungkin nanti ya, saya mungkin gelombang selanjutnya gitu. Kemudian saya tanya aja langsung ke ininya, ke petugas untuk medical check up-nya. Iya, katanya benar kalau data yang di sini itu data yang lolos yang mau medical check up. Nah, kemudian saya ikutnya juga. Kan biasanya kalau yang kayak mau medical check up melamar kerja kan ya pakai kemeja rapi gitu. Orang saya kan tadinya itu cuma nganter aja pakai kayak gini, baju kaos polos kayak gini, kemudian pakai jeans kayak gini, terus pakai sandal. Soalnya kan emang niatnya bukan main ya, niatnya main mengantar aja. Cuman alhamdulillahnya diizinin sama petugasnya. Kemudian medical check up, kemudian lolos juga, ada panggilan juga, kemudian lolos medical check up, ada panggilan interview user langsung ke PT-nya. Setelah interview user langsung selang beberapa hari langsung ada panggilan buat kayak tanda tangan kontrak training dulu kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong seputar tes nih tadi, psikotesnya apa aja sih? Nah, siapa tahu ada yang pengen tahu psikotes di PT IC Indonesia Otomotif, atau tes psikolognya apa aja sih? Psikolog ya? Nah, psikolog. Kalau yang kayak psikotesnya itu sama sih sama yang lain kelas matematika gitu ya? Kayak matematika kayak gitu, kayak yang soal cerita yang kayak gitu, sama lah. Soal psikotes mah soal yang di psikolog itu ada tesnya itu krapelin, kemudian kayak kita itu ngegambar orang, terus ada yang ngegambar yang ngelanjutin gambar nih dari titik kita menjadi apa nih, kemudian dari kotak menjadi apa, kemudian yang dari itu tes apa ya, saya lupa namanya itu. Tes itulah yang kayak gitu. Terus ada kayak ada tes juga yang kayak ditulis, kemudian yang kayak kita cuman kayak jawab iya atau enggak doang sih kayaknya. Kayak gitu. Intinya ya secara umum lah ya, sama kayak tes di PT lain gitu. Nah, berarti Mas Nasrul itu sekarang sudah kerja di PT Aisin Indonesia Otomotif. Itu di bagian apa? Di bagian quality control. Berarti bagian bagus ya, quality. Iya nggak sih? Biasanya kalau bisa dibilang gitu. Nah, sekarang udah berapa lama kerja di PT Aisin Indonesia Otomotif? Iya, udah mau 6 tahun. Berarti udah jadi karyawan tetap? Alhamdulillah. Oh, jadi Mas Nasrul ini udah jadi karyawan tetap di PT Aisin Indonesia Otomotif, lulusan dari tahun 2014 ya? 2014. Nah, kerjanya enak gak sih Mas? Di bagian quality, terus di PT Aisin Indonesia Otomotif itu enak gak di sana? Kalau menurut saya namanya kerja nggak ada yang enak. Iya, kalau misalkan tidur aja kadang kita nggak enak. Oh iya. Kan yang kerja walaupun bagian quality malahan lebih ke kayak tanggung jawabnya sih, kayak kita misalkan ngejudge barang atau misalkan kita ngeluarin barang, ngecek misalkan kayak gitu kita ada miss atau kesalahan, malah kita yang kena gitu kan, malahan ya kita yang kayak harus benar-benar hati-hati banget kayak gitu, nggak ada yang ini. Jadi emang ya namanya kerja ya pasti ada plus minusnya lah, entah itu di bagian quality, produksi atau engineering dan lainnya sama aja. Oh ya, PT Aisin Indonesia Otomotif itu produksi apa sih? Spare part mobil. Oh, spare part mobil. Spare part. Dari Toyota gitu ya, Toyota, kemudian Daihatsu. Sama ya, masuk ke Astra. Masuk Astra dulu. Nah, itu kan Mas Nasrul ini kan udah jadi kartap nih. Gimana sih tipsnya biar jadi kartap di Astra Group? Ada nggak
kenapa bisa jadi kartap. Siapa tahu teman-teman pencaker atau anak-anak yang baru lulus atau apa-apa pengen nih jadi kartap di perusahaan, ya di perusahaan mana apa aja lah, kan pasti pengen tuh. Ada nggak tips-tipsnya biar jadi tipsnya ya? Tipsnya kita harus kerja bener aja sih. Kerja bener. Kita harus intinya kita kerja itu harus bener. Kita harus mulai dari kita masuk, kita nggak boleh kayak banyak kesiangan ya, apalagi anak kontrak kayak gitu. Kalau misalnya kita dari awal nggak banyak kesiangan atau misalkan kita disiplin waktu dari awal, nyampe sekarang aja nyampe udah jadi kartap aja, kita kan kayak gak enak gitu, kayak nggak bisa gitu nyampe masuk kayak ada kesiangan kayak gitu. Ya pertama harus kok disiplin, kemudian kayak disiplin waktu lah ya, kayak mulai jam kerja masuk, kemudian nggak boleh banyak izin, nggak boleh banyak cuti, kemudian kayak job desk kita itu harus benar-benar dipenuhin kayak gitu. Misalkan job desknya apa kayak gitu. Terusan kalau lebih bagusnya sih kayak punya improvement kayak gitu. Misalkan kayak improvement itu apa ya? Gitu. Misalkan kayak improvement itu kayak apa sih, kayak perbaikan. Jadi yang tadinya susah jadi mudah gitu. Bikin inovasi ya. Inovasi gitu. Misalkan itu dinilai juga ya berarti. Itu ada penilaiannya. Itu malahan kadang kalau misalnya kita punya misalkan suatu inovasi nih, nah itu bisa dapat duit, itu bisa dapat uang kita itu ada nilainya gitu itu. Jadi kita itu ada harganya gitu. Misalkan buat inovasi kita itu ada harganya. Sama nurut sama atasan. Ya itu juga penting, nurut atasan juga. Harus nurut ya. Nurut atasan juga, terusan harus banyak berdoa juga kayak gitu. Jadi semua usaha apapun yang udah kita lakukan, hasilnya tetap kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing ya. Nah, terus karena udah jadi kartap, pasti sedikit tahu lah sekarang kalau daftar di PT Aisin Indonesia Otomotif itu gimana sih? Ada sih kalau sekarang itu lebih ke situs ya, lebih ke situs web kayak gitu. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan di BKK kayak gitu kan, kita datang ke BKK di ngantri di kayak BKK gitu. Masih ada kan ya kemungkinan ya. Kalau di BKK kurang tahu ya, soalnya kadang info untuk kayak loker di BKK itu udah jarang ya. Sekarang udah baik situsnya apa Mas Nasrul untuk daftar di PT Aisin Indonesia Otomotif? Situsnya itu untuk daftar di PT Aisin Indonesia Otomotif itu ada di www.aiia.co.id. Itu sih. Nanti bisa daftar lewat situ ya. Bisa daftar lewat situ. Nanti kita bisa tahu nih di sana itu lagi buka lowongan apa enggak itu di sana. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar di PT Aisin Indonesia Otomotif, bisa lihat di website www.aiia.co.id. Siapa tahu ada lowongan pekerjaan di situ. Nah, kan ini udah udah memberitahu ya kerja di PT Aisin Indonesia Otomotif seperti apa. Berarti betah ya Mas Nasrul ya di PT Aisin Indonesia Otomotif. Betah. Nah, untuk motivasi nih buat anak-anak atau adik kelas dari Tasikmalaya ya, dari SMK 2 ya, SMK MJPS 2. Buat motivasi apa sih motivasinya biar pada semangat? Motivasinya belajar yang benar, kita itu ya yang pertama belajar yang benar, kemudian yang kedua kayak berusaha. Jadi kalau misalkan kita kayak abis lulus itu kita tuh jangan kayak cuma nungguin info doang gitu, kita harus nyari infonya itu, harus nyari gitu itu. Dan kalau udah nyari, udah ada info, kejar gitu, cari gitu itu. Jangan udah dikasih info tapi kita itu kayak aduh gimana ya, udah diem aja, kan gak bakalan ada masa tiba-tiba PT manggil kita, kan gak mungkin. Kita harus kayak setiap ada peluang itu harus dicoba, entah itu lowongan kerja apa, lowongan apa, terus dikejar, dicoba nih, siapa tahu rezeki kita di PT ini, siapa tahu rezeki kita di PT ini, kayak gitu. Terus aja daftar, jangan nyerah gitu. Walaupun udah misalkan nih banyak, saya udah beberapa kali nih nyoba nih tapi nggak lulus nih, ya sama saya juga kayak gitu, nggak lulus nih. Pertama nyoba misalnya nggak lulus, tapi nggak lolos itu jadi pengalaman gitu. Kita nanti triknya harus kayak gini nih biar lolos, misalkan apa gimana kayak gitu.
Jadi itu buat pengalaman juga kayak gitu. Jadi harus intinya sih semangat buat kayak nyari kerjanya itu harus lebih ditingkatkan gitu. Kalau misalkan kayak kita semangatnya cuman kayak diem di rumah doang ya susah ngebakalan ini. Oke, intinya berarti jangan patah semangat, tetap berusaha. Hasilnya nanti namanya rezeki kan udah diatur ya Mas Nasrul. Iya. Oke, kayaknya sih cukup nyampe situ. Terima kasih untuk Mas Nasrul telah sharing pengalaman kerjanya di PT Aisin Insya Otomotif, sharing tesnya kayak gimana. Nanti siapa tahu nih buat pencaker atau adik-adik kelasnya Mas Nasrul yang pengen daftar kerja di PT Aisin Insya Otomotif, bisa tanya-tanya misalkan nanti di Instagramnya Mas Nasrul atau di Instagram saya bisa ya. Terus yang udah kerja di PT Aisin Insya Otomotif, siapa tahu lihat mana Mas Nasrul bisa disapa. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel Binariku semakin berkembang dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat, terutama seputar dunia pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.